Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang cerah ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Tutorial yang saya berikan hari ini adalah panduan lengkap cara menggunakan sistem settings di Windows 10. Ini adalah part 1 ya. Jadi mulai hari ini saya akan berikan tutorial lengkap cara menggunakan semua settings yang ada di Windows 10. Dan pada hari ini saya akan mulai dengan sistem settings. Dalam satu settings, mungkin saya akan menjadi 2 atau 3 bagian. Jadi tergantung daripada seberapa penting, seberapa panjang saya harus jelaskan masing-masing daripada setting tersebut. Without further ado, let's get tutorial started. Sebelum saya lanjutkan kepada setting-setting yang akan saya berikan, saya minta kepada teman-teman yang baru mendapatkan channel saya, yang baru menonton video saya, please subscribe. Bantu saya kembangkan channel saya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Nanti kalau kamu like video saya, sekarang pun boleh, beri saya like. Dan kalau kamu tidak suka, nggak ada masalah. Tapi tolong beri juga saya like. Oke, saya akan berikan 2 cara untuk masuk setting ya. Yang pertama yang paling umum adalah kamu masuk ke search, lalu kamu tuliskan settings. Ini sudah ada ya, kamu buka saja settingsnya. Nah, ini cara yang pertama. Tetapi cara favorit saya itu adalah saya menggunakan Windows Shortcut. Jadi saya punya videonya mengenai Windows Shortcut ini ya. Jadi kalau kalian mau lihat, saya akan berikan nanti thumbnailnya. Kita tutup dulu. Jadi yang cara favorit saya ini biasanya saya tekan Windows logo, kemudian saya pencet I ya, huruf I. Jadi saya pencet sekarang Windows logo I. Nah, itu sudah ada ya. Jadi yang paling enak itu kalau kalian banyak menghafal, banyak mengetahui yang namanya shortcut, terutama Windows Shortcut. Oke, kamu bisa lihat sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 settings. Dan hari ini saya akan mulai dengan sistem settings. Ini yang paling penting ya. Makanya dia ditaruh di awal-awal. Oke, sekarang mari kita mulai dengan sistem settings. Di sistem settings ini kamu bisa lihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Dan ini mungkin akan menjadi 2 atau 3 bagian, tergantung daripada seberapa panjang setiap setting yang saya harus terangkan. Kita mulai dengan display dulu. Di display ini kamu bisa lihat ya, ini ada brightness and color ya. Jadi kecerahan dan warna. Jadi kalau kamu kasih begini berarti dia semakin ya, mungkin kamu tidak akan melihat perubahannya ya. Karena saya sudah mengalaminya berapa kali meskipun ini saya rubah ya. Itu di layar monitor kalian tidak akan bisa melihatnya. Kecuali kamu bisa melihat ini angkanya. Ini 18%, 17, 16, ini 0% ya. Kamu bisa lihat. Saya ini hampir tidak bisa melihat saya punya display ya. Jadi saya biasanya itu kalau bukan 60, 70. Oke lah, saya buat saja karena ini 60 lah. Oke, jadi ini ya. Di bawahnya ini ada yang namanya night light. Night light ini artinya ketika kamu on-kan ini, ya kamu on-kan, kita lihat settingannya dulu lah ya. Ini saya turn on now. Jadi ini schedule-nya mulai dari jam 17.59 atau jam 6, maka dia akan berubah menjadi night light. Jadi warnanya itu dia warna agak sedikit kemerah-merahan. Kenapa? Supaya mata tidak terlalu terbebani ketika saya menggunakan laptop. Jadi kalau bisa saran saya ya kalian on-kan ini. Jadi pada malam hari dia akan berubah sendiri warnanya. Jadi itu ya. Lalu ada ini scalingnya ya. Ini scale dan layout ini. Jadi kalau tergantung daripada kalian punya monitor. Kebetulan monitor saya ini display resolusinya adalah paling besarnya 1366 kali 768. Ini adalah HD plus ya, bukan Full HD. Oke, kalau kamu kasih turun ini misalnya ya, kasih turun ini warnanya akan berbeda. Saya tidak akan lakukan karena dia akan mengganggu rekaman saya ya. Jadi saya hanya memiliki 1, 2, 3, 4 saja. Kalau kalian mungkin punya monitor yang lebih canggih, yang 4K atau 2K, tentu saja dia akan memiliki banyak di sini daripada pilihan. Oke, saya kira cukup untuk display ya. Sekarang kita masuk kepada sound. Nah, di sound ini
Jadi tergantung daripada output kalian. Nah, di sini saya menggunakan dua output. Yang pertama speaker bawaannya ini, jadi Connection Smart Audio HD. Lalu yang kedua speakernya, ini saya merekamnya menggunakan M Audio ya, R1926. Jadi kalau saya mau menggunakan ini juga bisa, jadi tergantung saya. Untuk sekarang ini saya menggunakan speaker bawaannya saja. Lalu di bawahnya ada volume. Volumenya ini sekarang 98%. Ini cukup gede ini ya. Nah, di bawahnya ini ada troubleshoot. Troubleshoot itu artinya pemecahan masalah. Siapa tahu kamu mengalami masalah dengan audio kamu nggak bisa ngedengarnya, berarti kamu lakukan pemecahan masalah ini. Nah, lalu di sini ada inputnya ya. Jadi input ini yang sedang saya gunakan sekarang. Ya, saya menggunakan ini ya, M Audio R1926. Jadi kalau saya menggunakan mikrofon yang di atas ini suaranya akan beda ya, suaranya akan jelek sekali. Audio interface saya ini cukup bagus sekali, ini low noise banget. I highly recommend kalau kalian mau beli ya. Ini yang namanya M Audio R1926. Ini yang memiliki dua input, ada dua inputnya. Nah, kalian di bawah lihat sini ya, ini adalah mikrofon saya. Jadi kalau saya ngomong pasti dia juga akan joget-joget. Kalau saya berhenti, tentu dia juga akan berhenti. Nah, kalau kalian mengalami masalah, lakukan lagi yang namanya troubleshoot. Jadi kamu cari lagi pemecahan masalahnya. Oke, jadi itu sound ya. Saya kira cukup untuk sounds. Sekarang kita masuk kepada notification and actions. Notifikasi dan aksi-aksi. Nah, notification action ya. You can add, remove, or rearrange your quick action directly in Action Center. Jadi kamu bisa menambahkan, mencopot, dan mengatur ulang kayak di quick action. Nanti saya akan terangkan ya. Sekarang kita masuk notification. Get notification from apps and other senders. Kalau kalian tidak ingin mendapatkan notifikasi sama sekali, dari Windows 10, kamu off-kan begini. Jadi kamu tidak akan mendapatkan notifikasi sama sekali. Tapi tentu saja kalau kalian masih ingin mendapatkan yang namanya notifikasi, kamu bisa on-kan ini lalu kamu pilih. Kamu pilih yang mana yang kamu ingin dapatkan notifikasi. Misalnya, saya cek ini show notification on the lock screen. Jadi ketika saya lock screen saya akan tetap mendapatkan notifikasi. Nah ini show reminders and incoming VoIP calls. And the lock screen ini saya matikan karena saya tidak ingin mendapatkan telepon ketika saya melakukan aktivitas di PC saya atau di laptop saya. Lalu ini allow notification to play sounds. Jadi saya juga mau mendapatkan notifikasi dan dia berbunyi. Ya, kalau tidak berbunyi biasanya saya sering melupakannya ya. Selebihnya ini saya off-kan. Nah ini notification yang saya on-kan ya. Kamu bisa lihat sini. Ada dari Vivaldi. Vivaldi ini kalau kalian tidak tahu ini adalah browser. Ini saingannya atau sama dengan Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Safari dan lain sebagainya. Saya suka menggunakan ini ya. Ini bagus sekali. Sementara saya sedang pakai ya. Lalu saya juga mendapatkan dari mail, lalu Focus Assist, dari WhatsApp, dari calendar, wireless, alarm, Microsoft Store, settings, dan sebagainya. Jadi ini yang saya on-kan semua ini. Nah, kecuali kalau dari Opera Browser ini saya off-kan. Jadi setiap kali ada notifikasi dari aplikasi ini maka dia akan berbunyi. Saya kira cukup untuk notification and action ya. Sekarang kita masuk kepada Focus Assist. Focus Assist ini hari ini, tadi jam 2 ya, saya meluncurkan secara garis besar panduan lengkap daripada Focus Assist. Focus Assist ini bahasa Indonesianya bantuan fokus. Jadi kalau kalian, kita baca dulu ya. Choose which notification you'd like to see and hear so you can stay focused. Maksudnya jadi kamu pilih notifikasi yang kamu ingin lihat dan kamu ingin dengar, maka kamu dapat menjadi fokus. Maksudnya gini, kalau kalian tidak ingin mendengarkan apa-apa, kalau kalian tidak ingin mendapatkan notifikasi, maka kamu pilih salah satunya. Kalau bukan yang ini, yang ini. Kalau kamu pilih off, berarti kamu dapatkan you get all notifications from your apps and contacts. Kamu mendapatkan notifikasi dari semua aplikasi dan kontak. Nah, ini priority only. Ini kamu bisa pilih ya. Kamu silakan nanti saya berikan thumbnailnya. Dia bicara banyak mengenai Focus Assist ini. Ini alarm only kalau hanya alarm yang ingin kalian dapatkan. Jadi itu mengenai Focus Assist.
Sekarang mari kita masuk yang terakhir ini, yakni untuk hari ini power and sleeps. Oke, ini adalah hal yang sangat mudah sekali ya. Power and sleep ini misalnya gini, on battery power to turn off after, maksudnya gini, kalau kalian sedang menggunakan baterai, maksudnya kalian pakai laptop, terus kalian baterainya sudah penuh, powernya kalian cabut, ketika 5 menit dan kalian menggunakan baterai ya, maka dia akan turn off, jadi dia akan mati ya, maksudnya layarnya mati. When plug in, turn off after, nah ketika kamu masukkan kembali ke charge-nya, maka dia akan mati setelah 10 menit. Nah ini sekarang saya akan ganti, ini terlalu cepat sekali ya. Kalau saya pakai baterai biasanya saya menggunakannya itu sekitar 45 menit. Oke, ini biasanya kalau bukan 5 menit 10 menit. Saya buat saja menjadi bolehlah 5 menit lah supaya baterai saya lebih awet. Nah sekarang ini sleep-nya. Ini kan mati nih ya, ini mati ya. Nah sekarang sleep-nya on battery power ini kebalikannya nih ya. Jadi sleep itu setelah 15 menit. Ini terbalik, ini seharusnya 15 menit. Ini ada yang ganti kayaknya nih. Ini 5 menit. Jadi ketika 5 menit, oke, laptop saya akan sleep, tertidur. Nah ini sama, ini saya ganti menjadi ketika saya menggunakan power atau listrik atau ketika saya charge, ini biasanya saya gunakan 1 jam. Oke, jadi saya ulangi lagi ya sebelum saya tutup. Kalau saya menggunakan sleep selama 5 menit, oke, baterai ini akan tidur. Setelah 1 jam, maka dia akan tertidur. Nah kalau yang ini langsung mati ya. Maksudnya tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi kalau ini kamu harus login kembali. Oke, jadi saya kira itu aja untuk hari ini ya. Ini adalah part 1. Ini adalah bagian pertama daripada panduan lengkap cara menggunakan sistem settings di Windows 10. Jadi nanti saya akan lanjut dengan ini, baterai, storage, tablet, multitasking, projecting to this PC, share experience. Mungkin ini agak sedikit panjang. Semoga tutorial mengenai panduan lengkap cara menggunakan sistem settings di Windows 10 bagian 1 ini berguna buat kamu. Kalau kamu masih belum tahu ya, kalau kamu masih ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kayaknya 99% itu komentar selalu saya jawab. Itu adalah salah satu kepuasan juga buat subscriber saya. Kalau kamu suka video ini, beri saya suka. Kalau kamu tidak suka nggak ada masalah, tapi tolong beri juga saya suka. And please don't forget to subscribe. Kalau kamu baru nonton video saya, bantu saya kembangkan channel saya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa dong nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Finally, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.